punya rumah mewah dan sebagainya, itu bonus. Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Eh, kita melanjutkan video sebelumnya tentang mitos-mitos dalam dunia pendidikan. Kali ini kita bicara tentang sekolah itu mahal. Ya, eh, kita sepakati dulu, mahal itu apa sih? Kalau sekolah itu mahal ya. Dengan demikian hanya orang yang tertentu yang punya uang yang bisa membiayai. Teman saya cerita, dia membiayai sekolah anaknya SD, ya. Dia anaknya baru masuk SD, dia menghitung dalam 6 tahun ke depan, dalam 6 tahun anaknya SD nanti habis sekitar 85 juta rupiah. Sekolah kami itu SD kami, ya SD yang sama. Kalau sejak saya SD, sejak kami waktu itu masih sama-sama SD, itu sudah sering mendengar bahwa sekolah tersebut ya, perguruan tersebut, sekolah tersebut ya, milik salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Itu sekolah mewah, sekolah elit, ya, isinya orang kaya, mahal. Tapi apakah mahal? Berapa bisa dilihat eh, yang single parents, single mother bisa menyekolahkan anaknya di situ. Ah, itu karena banyak penghasilan dari mana? Enggak. Kata siapa? Ternyata sekolah tidak semata-mata untuk orang kaya. Kalau Anda punya prioritas untuk sekolah, sekolah. Semua all about priority. Mahal itu enggak berdasarkan eh, pada jumlah uang yang keluar. Saya coba kasih gambaran. Ada orang punya gaji 10 juta atau 15 juta. Untuk kurban 1 tahun sekali ya, dia seorang muslim gitu, untuk kurban 1 tahun sekali 3 juta rupiah mahal katanya. Ternyata yang bersangkutan punya kredit mobil 3 juta sebulan sekali. Kira-kira 3 juta sebulan sekali dengan 3 juta setahun sekali itu mahal mana ya? Nah, kelihatan di sini. Kira-kira mahal mana? Kok dia bisa kredit mobil 3 juta ya sebulan sekali, tapi dia nggak bisa kurban setahun sekali nilainya sama 3 juta. 3 juta kalau cuma satu kali setahun dia tetap 3 juta. Ya, hanya dikeluarkan satu kali. Tapi kalau dikeluarkan setiap bulan, dia 3 juta, jadi dikali 12. Sesederhana itu. Ya. Anda membeli sepatu 200 ribu rupiah. Oh mahal ya 200 ribu sepatunya misalnya. Apakah sepatu 200 ribu rupiah itu mahal sekali? Seingat saya, terakhir saya beli sepatu beberapa tahun lalu. Ya, tapi masih ada. Saya sampai lupa saya berapa tahun saya beli sepatu. Sudah nggak beli sepatu lagi selama jangka waktu sekian lama. Ya. Harganya berapa? Oh iya, kalau menurut orang yang ya mohon maaf pelit ya, orang Malaysia bilang kedekut, pelit ya, medit. Ya, itu ya itu mahal ya, 200 ribu, 150 ribu aja mahal. Ah, sepatu 150 ya, mahal ya. Padahal sepatu itu dipakai ya 10 tahun ke depan misalnya. 10 tahun loh pakai sepatu yang sama, beli keluar 200 ribunya itu 10 tahun yang lalu misal. Oh, baru keluar lagi 200 ribu lagi setelah 10 tahun. Ya, jadi dalam waktu 10 tahun tidak keluar itu 200 ribu lagi. 80 juta, 85 juta untuk anak SD, sekolah SD. 85 juta itu dalam 6 tahun. Ya, itu kan pengeluaran per bulannya, per tahunnya jelas. Ya, tinggal bagaimana perencanaan Anda. Penghasilan sedikit, pendapatan sedikit. Saya ingin menyampaikan sedikit, mengingatkan ya. Saya punya teman yang dia sepengetahuan kami, dia SMA pun dia membiayai sendiri dari SMA.
SMA dia biaya sendiri, S1 biaya sendiri, sekarang sedang S3 dengan biayanya sendiri. S3 itu 100 lebih dalam 3 tahun, 4 tahun masa S3. Sekitar itu, 100 juta lebih. 130, 150 bahkan. Kan ya hampir hampir 200 juta untuk S3. Tapi itu biaya sendiri. Apakah kaya? Tidak. Nggak ada. Apakah kaya apakah mahal? Tidak. Karena pendidikan itu adalah satu investasi, investment. Ya, Anda diminta berinvestasi ya 25 juta, ya, bilangnya mahal ya. Atau misalnya Anda disuruh mengeluarkan 100 ribu, 200 ribu untuk ya, apa misalnya untuk kegiatan yang bermanfaat, ya pengembangan diri misalnya, nggak mau ya, maunya untuk makan keluar 200 ribu. Anda beli beras ya 2 liter itu ya sekitar 20 ribu, 3 liter ya itu sekitar 30 ribu, 3 liter sekitar 30 ribu, kalau 2 liternya 20. Anda milih beli kopi di kafe, harganya sama. Anda beli kopi satu gelas, satu cangkir di kafe, di tempat makan yang wah-wah itu ya, itu 3 liter beras, 2 liter beras ya, minimal 2 liter. Sekali Anda duduk di kafe, Anda bisa mengeluarkan berliter-liter beras sebetulnya, karena nilai beras itu ya seharga puluhan ribu, itu 10 ribu itu 1 liter ya, Anda mengeluarkan itu. Mending beli beras atau mending beli kopi satu gelas, harganya sama. Beras ya, Anda akan masak beras itu ya 1 liter itu untuk berapa hari atau untuk berapa orang, clear, all about priority. Nah kemudian sekolah tapi kan tidak menjamin seseorang jadi kaya. Iya, mengentaskan kemiskinan. Iya, membuat Anda lebih sejahtera, lebih mandiri. Betul. Tidak kemudian menjadikan Anda misalnya jadi seperti ya punya pesawat terbang sendiri. Of course not. Anda tidak boleh punya cita-cita sebatas itu. Rendah sekali, ingin punya pesawat terbang sendiri. Justru sikap Anda yang seperti itu ketika misalnya bersekolah ya. Kemudian tujuan bersekolah itu supaya misalnya jadi raja kecil ya, supaya jadi sultan ya. Ya, seumpama siapa yang kita lihat di media sosial suka ngasih ya. Atau yang kita lihat di media sosial suka terlihat hidupnya wah ya. Kalau kalau kemudian dengan eh, keinginan untuk menjadi seperti itu, ya maka tidak usah sekolah. Karena sekolah tidak punya tujuan untuk itu. Anda bersekolah, ya, itu investasi. Bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi hebat, yang terkenal ya, tapi Anda menjadi lebih bermanfaat. Beda kehebatan dengan kebermanfaatan. Kalau hebat, ya, Anda lihat yang di apartemen Kalibata, ya, sepasang suami istri, hebat itu mereka, ya. Kemudian bisa menipu seseorang, akhirnya membunuh, mutilasi, mengambil kekayaannya, ya, akhirnya tertangkap, itu hebat itu. That's hebat. Tapi bermanfaat. Seorang Habibie bermanfaat, ya. Dia menghantarkan Indonesia menuju demokratisasi. Seorang tukang sapu jalan bermanfaat. Dia membersihkan jalanan di kota. Seorang janitor bermanfaat. Seorang asisten pribadi pejabat, sespri pejabat, seorang staf kementerian dan lembaga, seorang staf
dewan ya itu bermanfaat. Apakah mereka itu kaya raya dalam artian yang dipahami oleh sebagian orang, punya ini punya itu? No, enggak. Mereka tidak membutuhkan penghasilan pendapatan besar untuk misalnya sekedar untuk menikmati hidup. Ya nikmatilah hidup, Anda jalan-jalan, traveling, itu nggak butuh uang kok. Kata siapa butuh uang? Oh, no, Anda tidak butuh uang untuk itu semua. Pendidikan ya, sebagai investasi supaya Anda menjadi lebih bermanfaat. Dengan Anda berinvestasi di pendidikan, Anda belajar sampai S3, sampai PhD, ya, kemudian pasca doktoral. So, Anda bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna, berdaya guna, ya, memberikan kontribusi. Dari kontribusi itu, Anda bisa hidup. Anda bisa menikmati hidup. Ya, Anda kemudian bisa mendapatkan kesempatan ya mungkin jalan yang jauh ya, traveling. Pakai uang? Tidak pakai uang Anda mungkin. Iya pakai uang, tapi bukan uang Anda. Ada yang ngasih, misalnya. Anda umroh bahkan dibayari oleh siapa? Who knows? Who knows? Siapa yang tahu? Soal ya ke depan setelah sekolah. Apakah anak SD yang menghabiskan 85 juta setelah 6 tahun dalam 6 tahun sekolah, apakah 85 juta itu tidak ada manfaatnya? Bermanfaat. Dengan dia menghabiskan 85 juta, sudah lulus SD, dia mungkin sudah bisa calistung ya, baca tulis hitung. Ya, dia akan bermanfaat. Kalau seseorang kuliah S3 ya 150 juta habis. Apakah menjadi tidak semakin tinggi sebuah sebuah level pendidikan Anda lulus S2, S3 lebih banyak manfaat yang bisa Anda berikan. Semakin banyak manfaat Anda bisa berikan. Tapi semuanya kembali lagi pada karakter. Ya, karakter Anda bagaimana? Apakah tujuan Anda menjadi kaya? Itu bukan tujuan. Kalau tujuannya menjadi kaya, keluar dari jerat kemiskinan, bukan menjadi kaya. Anda keluar dari jerat kemiskinan, Anda menjadi tidak miskin lagi. Tapi bukan menjadi kaya, menjadi konglomerat, bukan. Karena itu bukan tujuan, itu bonus. So, keluar dari jerat kemiskinan melalui pendidikan, yes. Keluar dari jerat kemiskinan ya melalui pendidikan, yes. Tapi menjadi konglomerat, menjadi orang kaya yang punya rumah mewah dan sebagainya, itu bonus.